Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya hari ini? Oke. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai pembelajaran dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa bersama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelumnya Ibu Guru mau tanya, kira-kira hari ini ada yang tidak masuk? Ada siapa? Oh iya, Mbak Vanessa. Kenapa Mbak Vanessa tidak masuk hari ini? Izin? Oh, sakit. Oke, ada lagi? Tidak ada. Semoga Mbak Vanessa segera diberi kesembuhan ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Semua hafal ya? Oke, sip. Nah, sekarang semua berdiri terlebih dahulu. Oke. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke. Sekarang semuanya boleh duduk. Oke, sebelumnya Ibu Guru mau tanya nih, kira-kira ada yang masih ingat tidak? Minggu kemarin kita belajar tentang materi apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Oh iya, Mas Doni apa? Pinter, minggu kemarin kita belajar tentang wujud zat. Wujud zat itu ada berapa? Ada 3. Ada yang pertama adalah zat cair, padat, dan juga zat gas. Nah, sekarang kita hari ini tuh akan belajar tentang perubahan wujud zat. Sebelumnya Ibu Guru mau tanya, kira-kira anak-anak semuanya pernah nggak melihat ibu sedang memasak air di dapur? Pernah ya? Nah, terus kalian mengamati nggak apa yang terjadi terhadap air yang direbus ibu? Siapa yang tahu? Ya, airnya mendidih. Terus, ada lagi? Nah, pinter. Iya, nah, terus di sini semuanya pernah ya makan es krim? Pernah lah. Nah, terus kenapa kok es krim itu bisa meleleh? Kenapa kok bentuknya itu bisa berubah dari bentuk padat menjadi cair? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud zat. Kenapa kok air mendidih itu menghasilkan uap? Lalu kenapa es krim yang awalnya itu padat bisa menjadi cair? Hari ini kita akan mempelajari itu semuanya. Nah, setelah kalian menerima pembelajaran pada hari ini, Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi
jenis perubahan wujud zat. Lalu Ibu harap juga kalian dapat mengaitkan perubahan wujud zat dengan kejadian sehari-hari. Lalu kalian juga dapat menunjukkan contoh perubahan wujud zat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara lisan maupun tertulis. Oke, langsung saja ya anak-anak. Sebelumnya Ibu mau menampilkan sebuah video pembelajaran yang mana itu nanti kalian harus memperhatikan supaya paham sebenarnya apa sih perubahan wujud zat itu. Gitu ya, setuju ya? Oke, silakan disimak. Berikut skema perubahan wujud benda. Perubahan benda padat menjadi cair disebut dengan mencair. Sebaliknya, perubahan cair menjadi padat disebut dengan membeku. Perubahan yang lain, perubahan benda jadi cair menjadi gas disebut dengan menguap. Sebaliknya, dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Berbeda dengan perubahan benda gas menjadi padat, biasa disebut dengan mengkristal. Sebaliknya, dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Contohnya adalah es krim yang dibiarkan di tempat terbuka. Lama-lama es krim akan mencair atau meleleh. Begitu pula dengan mentega yang dipanaskan. Mentega yang dipanaskan di atas api lama-lama akan mencair juga. Tidak terkecuali dengan es yang ada di kutub. Akibat adanya pemanasan global, es di kutub juga akan mencair. Membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah pembuatan es batu. Contoh lain adalah pembuatan puding. Puding yang tadinya cair, setelah didiamkan di suhu ruangan, lama-lama akan membeku. Dalam pembuatan es kristal, air yang didinginkan juga akan membeku. Magma yang tadinya panas, setelah terkena udara dingin, lama-lama juga akan membeku. Menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas yang dipengaruhi oleh suhu yang dingin. Contoh dari menyublim adalah es batu yang diletakkan di tempat yang lebih dingin akan berubah menjadi gas atau menyublim. Contoh lain dari menyublim adalah kapur barus. Kapur barus yang diletakkan di tempat terbuka lama-lama akan habis menjadi gas. Menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas karena panas. Saat kita mandi air hangat, kita merasakan uap di sekitar kita. Pada lokomotif kereta api, sisa pembakarannya juga menghasilkan uap. Mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair yang timbul ketika gas di udara mendingin. Contoh dari mengembun adalah
danau yang dingin di pagi hari, serta pegunungan yang diselimuti dengan kabut. Kota-kota besar di pagi hari yang diselimuti kabut pula. Udara yang dingin menyebabkan terbentuknya embun. Mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh dari mengkristal adalah terbentuknya salju. Gas yang terkena udara dingin akan menjadi kristal dan membentuk salju. Contoh lain adalah pembuatan gula pasir. Sari tebu akan dikristalkan menjadi gula pasir. Gimana? Seru tidak mendengarkan penjelasan dari video tadi? Seru ya? Oke, anak-anak semua hebat mendengarkan dengan serius dan fokus. Tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, kira-kira dari penjelasan video tadi, semuanya sudah punya gambaran ya, kira-kira apa sih perubahan wujud zat itu? Paham ya sedikit-sedikit? Iya. Sekarang agar lebih jelas lagi, Bu Guru mau menjelaskan ulang agar kalian lebih memahami materi. Nah, kira-kira perubahan wujud zat itu menurut kalian apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Terserah sepahaminya saja, semenangkapnya dari video tadi. Iya, Mbak Sila? Oke, pinter. Tepuk tangan semuanya. Ada lagi? Ada lagi tidak? Oke, langsung pukul saja ya. Jadi, perubahan wujud zat itu salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi wujud yang berbeda dari sebelumnya. Seperti es krim tadi, yang awalnya es krim itu beku, bisa berubah menjadi cair. Nah, kenapa bisa seperti itu? Hal itu terjadi karena benda ya mendapat panas atau menjadi dingin. Panas, ketika mendapat panas, benda itu akan zatnya berubah menjadi bentuk yang lebih cair. Kayak es krim tadi kan awalnya beku, terus akhirnya dikeluarin dari kulkas, dapat panas deh dia, akhirnya apa? Mencair atau menjadi gas. Kalau gas itu contohnya di kapur barus. Kapur barus itu kan kalau misalkan ditaruh di ruangan, itu nanti kalau terkena panas, kan ruangan kan panas ya, dan nanti dia akan menjadi gas atau menyublim. Nanti kita akan mempelajari jenis-jenisnya. Nah, lama-kelamaan akan habis. Nah, sedangkan kalau terkena dingin, akan membuat benda menjadi padat. Kayak kalian misalkan mau membuat es batu, itu kan awalnya kan dari air. Air itu kan bentuknya cair, ketika dimasukkan kulkas yang suhunya dingin, suhunya rendah, itu akan menjadi beku dan menjadi padat. Gimana? Paham ya anak-anak? Oke, pinter. Nah, jadi perubahan wujud zat itu dibagi menjadi beberapa macam. Jadi nggak cuma tadi yang es krim cair, terus kalau memasak air jadi mendidih, terus menguap, itu nggak cuma itu, ada banyak. Jadi di video tadi kan sudah dijelaskan. Siapa yang bisa menyebutkan? Satu-satu. Ya, silahkan Mbak Dila. Mencair ya, minta mencair. Terus membeku, apalagi? Tadi menyublim, pinter. Ada lagi oh iya, mengembun, pinter sekali. Satu lagi, menguap. Oh iya, apa Mbak? Mengkristal, ya pintar sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, jadi ada
6 perubahan wujud zat. Yang pertama ada mencair, lalu membeku, terus menyublim, mengembun, menguap, dan mengkristal. Oke, jadi sudah tahu ya apa saja 6 perubahan wujud zat. Sekarang ganti lagi nih. Kira-kira kalau mencair itu perubahan zat apa menjadi apa? Siapa yang tahu? Seperti yang sudah dijelaskan dalam video tadi. Ya, kalau mencair itu perubahan dari wujud yang awalnya padat menjadi cair. Karena apa? Karena terkena panas. Pinter sekali. Selanjutnya kalau membeku. Jika membeku adalah perubahan wujud yang awalnya itu cair menjadi padat karena terkena suhu yang dingin. Pintar. Selanjutnya menyublim. Kalau menyublim itu perubahan dari apa menjadi apa? Dari wujud yang padat menjadi gas. Nah, pintar, karena terkena panas dari ruangan. Jadi menyublim, perubahan jadi dari padat langsung jadi gas. Lalu kalau mengembun, apa itu mengembun? Siapa yang tahu mengembun itu apa? Ayo. Kalau mengembun itu adalah perubahan dari wujud gas menjadi cair. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya menguap. Kalau menguap itu perubahan wujud dari zat cair menjadi zat gas. Karena terkena panas dari api. Kayak misalnya tadi ibu masak air, yang awalnya air itu bentuknya yang cair seperti itu karena terkena kompor, panasnya api kompor. Nah, itu ditutupnya panci itu nanti pasti ada kayak air-air. Nah, itu adalah proses penguapan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu mengkristal. Apa itu mengkristal? Mengkristal itu adalah perubahan wujud gas, ya. Gas yang terkena suhu yang dingin itu otomatis dan langsung dia menjadi es atau mengkristal. Jadi tanpa melalui proses yang lain, langsung dari gas langsung menjadi kristal atau membeku seperti itu. Beku dia mengkristal. Paham ya? Oke. Selanjutnya, Ibu Guru mau kalian menyebutkan contoh-contoh proses perubahan zat mencair selain pada es krim. Siapa yang tahu? Iya, apa? Pinter, lilin. Nah, lilin itu kan sebenarnya kan padat. Terus terkena panas dari api yang disumbunya, maka dia akan mencair. Pinter, tepuk tangan. Oke, anak-anak ibu pinter semuanya. Sudah bisa menyebutkan contoh-contoh perubahan zat dan jenis-jenis perubahan zat. Gimana? Masih semangat apa tidak? Ayo, masih semangat apa tidak? Nah, untuk membangkitkan semangat kita untuk belajar, ayo kita bersama-sama untuk tepuk semangat. Masih ingat kan tepuk semangat seperti apa? Tepuk semangat. Semangat gitu ya, bersama-sama ya. Oke, yang kompak biar semangatnya itu tambah lagi, biar tidak ngantuk. Oke, dengarkan instruksi dari ibu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, pintar semuanya. Nah, ini ada yang lebih seru lagi. Ibu Guru punya lagu untuk kalian agar lebih mudah untuk menghafalkan tentang perubahan wujud zat. Nah, ini akan seru lagi nih. Nah, harus semangat semuanya ya. Oke, sebentar. Ibu akan menyalakan musiknya terlebih dahulu. Oke.
Oke, anak-anak sudah siap ya? Kita nyanyi bersama-sama, dihitung bersama-sama. 1, 2, 3. Tiga sifatnya benda, padat, cair, juga gas. Dari padat ke cair dinamakan mencair. Dari cair ke padat dinamakan membeku. Ubah selanjutnya. Dari cair jadi gas dinamakan menguap. Dari gas jadi cair dinamakan mengembun. Itulah wujud benda, masih ada yang lain. Ubah selanjutnya. Ubah selanjutnya. Ubah selanjutnya. Dari gas jadi padat dinamakan mengkristal. Dari padat jadi gas dinamakan menyublim. Itulah wujud benda, semua ada 6. Ayo, mari kita hafalkan. Yeay, pintar semuanya. Tepuk tangan. Yeay. Sudah bisa ya anak-anak ya? Ya. Selanjutnya, Ibu punya kuis nih buat kalian. Nih, siapa nanti yang bisa menjawab? Di sini ada beberapa bagian yang sudah Ibu buatkan. Yang pertama di sini ada kotak membeku. Yang kedua ada kotak mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Tugas kalian, ayo dengarkan. Tugas kalian itu mengisi contoh perubahan wujud zat yang terjadi di lingkungan sekitar atau di kehidupan kalian sehari-hari, mulai dari membeku sampai mengkristal. Satu anak mengisi satu saja. Nanti yang bisa menjawab akan Ibu kasih reward. Oke? Oke. Yuk, silahkan yang ingin maju ke depan. A few moments later. Wah, ternyata semuanya pintar sekali. Ini sudah ada beberapa anak yang mengisi. Tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Nanti yang mengisi ini semuanya maju ke depan lagi ya. Mau Ibu kasih reward. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya. Kira-kira dalam barisan menguap ini, kenapa ada menjemur baju? Ayo, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan kenapa sih menjemur baju itu tergolong dalam perubahan zat, yaitu menguap? Siapa tadi yang menjawab? Oh, Mas Aad. Ya, silakan dijawab. Nah, iya, pinter sekali. Jadi, kalau menjemur baju itu kan baju kita pasti kan basah. Lalu ditaruh di bawah sinar matahari. Apa yang terjadi? Benda cair terkena panas dari sinar matahari, akhirnya airnya itu menguap. Nah, nanti lama-kelamaan air menguap sehingga bajunya akan jadi kering. Pintar semuanya. Yeay. Oke, silakan. Siapa tadi yang menjawab? Silakan maju ke depan. Bu Guru akan ngasih reward kalian. Ini rewardnya dari Guru banyak ballpoint. Oke, anak-anak. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Silakan nanti dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan ya. Dikerjakan secara mandiri, tidak boleh saling contek-mencontek. Oke? Ya, bagikan terlebih dahulu. Sampai dari sini, anak-anak semua sudah paham apa yang kita pelajari hari ini? Iya, pintar sekali. Sudah paham ya? Nah, kira-kira
Apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu perubahan wujud zat? Yuk, kita simpulkan bersama-sama ya. Bentar. Siapa yang bisa? Ayo. Nah, kita simpulkan bersama-sama saja. Jadi, perubahan wujud zat adalah proses ketika suatu zat berubah dari satu bentuk fisik ke bentuk lain, seperti padat ke cair, cair ke gas, atau sebaliknya. Nah, perubahan itu semuanya terjadi karena pengaruh suhu atau tekanan, namun zatnya tetap sama. Jadi bendanya itu nggak akan berubah. Misalkan jeruk jadi apel, itu nggak seperti itu. Zatnya tetap sama, hanya bentuknya yang berubah. Kayak es batu kan asalnya emang dari air, lalu dia mencair jadi air. Proses ini itu meliputi apa saja? Mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Dan yang terpenting, perubahan wujud zat itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, perubahan wujud zat ini sangat-sangat penting untuk kita pahami. Gimana? Bisa ya anak-anak ya? Kira-kira apakah ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Oke, alhamdulillah berarti semua sudah paham. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Karena pembelajaran hari ini kita telah selesai, kita kemas-kemas dulu nih sebelum kita berdoa dan mengakhiri pertemuan pada hari ini. Silahkan dikemasi dulu anak-anak semuanya. Oke, sudah rapi. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Apabila ada kurang dan lebihnya dari Ibu Guru mohon maaf. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.